Halo teman-teman. Nah, di video ini saya akan jelaskan perbedaan dari WordPress.com dan WordPress.org ya, atau yang self-hosted yang dibahas dalam tutorial WordPress pemula ini ya. Self-hosted ini maksudnya hosting sendiri ya. Jadi untuk menggunakan script WordPress dari .org ini, Anda harus menghosting eh, scriptnya. Yang itu artinya Anda harus memiliki server hosting sendiri ya, dan domain sendiri tentunya. Oke, untuk pertama kita akan mengetahui di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang WordPress ya, secara umum. Lalu di sini saya akan bahas perbedaan dari WordPress.com dan WordPress.org ya. Pertama kita akan bahas dari WordPress.com ya. WordPress.com itu adalah blog yang gratis yang bisa kita gunakan ya. Basicnya itu sebenarnya WordPress multi-site ya, atau kalau dulu disebut dengan WordPress MU atau multi-user. Jadi seperti blogger.com atau blogspot.com ya. Jadi satu domain bisa digunakan bersama-sama. Jadi nanti alamat Anda, misalnya Anda bikin blog dengan nama tutorial, maka alamatnya akan tutorial.wordpress.com, akan selalu ada wordpress.com, kecuali Anda upgrade ya. Nah, itu kalau nggak salah biayanya sekitar $40 per tahun ya untuk upgrade dengan menggunakan domain sendiri. Nah, di sini kita akan bahas keunggulan dan kelemahan dari wordpress.com. Untuk pertama, keunggulannya yaitu gratis. Dari penggunaan pun mudah. Sebenarnya untuk menggunakan ini sebaiknya Anda pernah menggunakan ini. Tapi jika Anda tidak ingin menggunakan ini, Anda bisa uh, mengikuti panduan-panduan dari WordPress, video-video tutorial WordPress pemula ya. Kemudian tidak perlu memiliki server hosting, karena script WordPress yang ada di WordPress.com itu dihosting oleh mereka ya, di server mereka sendiri ya. Kemudian blog akan di backup secara otomatis itu secara berkala ya. Jadi Anda tidak perlu dipusingkan dengan urusan backup. Kemudian Anda pun bisa mendapatkan traffic ekstra dari komunitas WordPress. Di situ ada komunitasnya ya di blog WordPress itu. Jika Anda bergabung di situ, maka mereka biasanya akan saling mengunjungi blog Anda untuk bertukar informasi atau mungkin sharing. Kemudian yang keenam adalah admin dashboard diakses menggunakan SSL. SSL ini adalah Secure Socket Layer ya, artinya setiap Anda mengakses admin dashboard Anda itu akan ada logo secure, seperti Anda mengakses mungkin klik BCA atau Facebook, Twitter, itu biasanya menggunakan SSL untuk koneksinya. Jadi itu koneksi yang di-encrypt ya. Jadi aman dari penyusup. Nah, itu keunggulan-keunggulan dari WordPress.com. Kemudian untuk kelemahannya adalah penggunaan theme dibatasi. Artinya Anda tidak bisa mengupload theme, tapi Anda bisa memodifikasi atau mengcustom theme yang sudah ada atau yang sudah disediakan di dalam blog Anda. Nah, jadi untuk menggunakan theme-theme gratis maupun premium yang banyak dijual, itu Anda nggak bisa jika menggunakan WordPress.com. Itu kalau mau menggunakan theme, ya, jika Anda ingin bebas menggunakan theme-theme, mengganti tampilan blog Anda dengan leluasa tanpa ada pembatasan, itu makanya lebih baik menggunakan WordPress.org. Kemudian untuk menggunakan plugin pun akan dibatasi. Jadi plugin-plugin standar pun sudah terinstall di blog Anda dan tidak bisa menambah plugin atau mengupload plugin. Itu kelemahan dari WordPress.com. Artinya Anda tidak bisa menambah fitur-fitur yang custom yang Anda inginkan karena sudah dibatasi penggunaannya ya. Jadi sebatas plugin-plugin standar. Jadi kalau Anda mau main auto blog atau
install plugin-plugin yang premium itu nggak bakalan bisa di WordPress.com. Jadi yang bisa di WordPress.org ya. Jadi kemudian yang ketiga itu tidak bisa utak-atik atau modifikasi kode PHP. Jadi Anda tidak bisa men-tweak blog Anda. Jadi nggak bisa Anda mengotak-atik kode PHP karena core-nya adalah satu di WordPress.com dan Anda sebagai multi user ya. Jadi Anda nggak bisa mengotak-atik atau modifikasi kode PHP. Walaupun di WordPress.org pun bisa, ini juga tidak disarankan atau tidak saya rekomendasikan ya, kalau memang Anda tidak memiliki kemampuan programming. Kemudian yang keempat adalah tidak bisa digunakan untuk bisnis ataupun make money online. Artinya blog yang di wordpress.com itu hanya untuk sekedar sharing atau personal blog. Yaitu memang murni untuk kebutuhan ngeblog aja, kebutuhan blogging. 100% untuk kebutuhan blogging. Jadi nggak ada yang bisa untuk bisnis ataupun make money online. Anda tidak bisa pasang skrip-skrip iklan. Anda tidak bisa promo afiliasi karena blog Anda akan di-disable atau di-banned oleh pihak WordPress jika Anda melakukan itu. Nah, itu adalah kelemahan dari wordpress.com. Kemudian untuk WordPress.org kita akan bahas ya. WordPress kita bahas untuk keunggulan dan kelemahannya. Nah, kita akan bahas untuk keunggulannya terlebih dahulu ya. Yang pasti gratis ya. Sudah saya bahas juga di video sebelumnya yaitu tentang WordPress ya. Itu gratis. Scriptnya Anda bisa download di situs resminya ya. Bebas Anda install untuk kepentingan personal maupun komersil. Kemudian yang kedua adalah Anda bebas install theme gratis ataupun premium. Theme gratis Anda bisa dapatkan di direktori WordPress yang resmi ataupun premium yang bisa Anda beli di provider theme premium ya, developer ya. Contohnya seperti Goblok Theme ya. Kemudian yang ketiga itu bebas menginstal plugin gratis maupun premium. Untuk plugin gratis pun sama di direktori wordpress.org ya, itu yang resmi. Kemudian untuk premium yang bisa Anda beli dari developer level plugin premium ya, yang berbayar. Itu Anda bebas install plugin apapun di situ. Kemudian yang keempat, Anda bebas mengotak-atik kode core PHP. Ini tidak direkomendasikan ya kalau Anda tidak memiliki skill PHP yang mumpuni ya. Namun jika Anda memang percaya diri dan bisa mengotak-atik atau modifikasi core PHP dari script WordPress itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tidak direkomendasikan karena WordPress script Anda akan tidak standar dan rawan dari segi security biasanya. Dan juga pun kalau Anda melakukan update script WordPress sangat repot atau sulit ya, karena Anda harus melakukan backup dari file yang Anda modifikasi dan nanti bisa Anda edit lagi jika banyak perubahan pada file yang Anda edit tersebut. Itu. Jadi sangat merepotkan sekali. Itu sebaiknya jangan karena WordPress pun sudah bisa menggunakan plugin yang banyak kemampuannya yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mengedit core PHP. Kemudian untuk kelemahannya kita akan bahas juga, yaitu Anda harus punya server hosting sendiri. Nah, untuk ini nanti akan ada suplemen khususnya ya di tutorial WordPress pemula untuk member premium ya. Saya akan bahas bagaimana mendapatkan hosting yang memiliki kualitas top, paling banyak digunakan oleh webmaster di dunia, dengan server yang cepat, terus support atau layanan customer service yang oke dan cepat. Kemudian Anda bisa mendapatkan server hosting ini untuk 1 bulan pertama gratis. Paling cuman Rp100 saja yang perlu Anda keluarkan untuk mendapatkan 1 bulan gratis ini. Dan ini unlimited ya, jadi Anda bisa hosting banyak blog di hosting tersebut. Nanti akan saya bahas di video
suplemen khusus untuk member premium. Itu akan ada kode kuponnya ya. Kemudian yang kedua, Anda membutuhkan skill atau pengetahuan webmaster untuk instalasinya. Setidaknya Anda harus tahu cPanel, Anda bisa mengakses hosting Anda. Kalau Anda lewat FTP pun Anda harus paham apa itu FTP, ya, bagaimana menginstal database, apa itu phpMyAdmin, ya. Jadi setidaknya membutuhkan skill, walaupun tidak harus skill yang uh, tinggi, tapi sekadar tahu bagaimana cara menginstalnya. Nah, itu akan dibahas juga di video tutorial WordPress pemula untuk khusus untuk member premium ya. Kemudian yang ketiga, Anda bertanggung jawab terhadap spam. Jadi jika Anda hosting blog Anda sendiri, maka jika blog Anda kena spam, itu menjadi resiko Anda untuk memanagenya, untuk menanganinya. Dan itu ada juga videonya dibahas di video tutorial WordPress pemula khusus member premium ya. Kemudian yang keempat adalah Anda bertanggung jawab untuk backup blog Anda. Nah, ini penting sekali ya, apalagi jika blog Anda untuk bisnis. Artinya blog Anda untuk menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang entah itu untuk toko online, untuk AdSense, untuk afiliasi, atau untuk aktivitas-aktivitas yang menghasilkan profit untuk Anda. Nah, itu perlu Anda backup ya. Karena jika tidak Anda backup, suatu waktu terjadi error atau kekacauan di blog Anda, maka blog Anda bisa hancur dan konten Anda bisa hilang, maka apa yang Anda hasilkan dari blog itu akan hilang begitu saja. Jadi ini Anda harus backup. Berbeda dengan di WordPress.com ya. Kalau di WordPress.com blog akan di backup secara otomatis ya, secara berkala oleh pihak WordPress.com. Namun sayangnya tidak bisa digunakan untuk bisnis atau make money online. Nah, kemudian ini juga akan dibahas ya di video tutorial WordPress pemula untuk khusus member premium ya. Itu akan dibahas. Kemudian yang kelima itu Anda harus update sendiri ketika versi baru dirilis. Nah, itu Anda harus selalu update. Berbeda di WordPress.com, itu akan terupdate secara otomatis untuk blog WordPress-nya. Nah, kalau Anda hosting sendiri, itu harus update sendiri ketika versi baru sudah keluar. Nah, untuk cara update pun akan juga dibahas di video tutorial WordPress pemula khusus member premium ya. Itu akan ada caranya kita tunjukkan. Kemudian yang keenam adalah bisa digunakan untuk berbagai keperluan atau kepentingan ya, seperti itu untuk bisnis ataupun make money online. Seperti saya bahas di video sebelumnya, WordPress itu bisa digunakan macam-macam penggunaannya. Bisa untuk CMS ataupun sekedar untuk blogging. CMS itu Content Management System ya, yang biasanya untuk bisnis atau situs berbentuk statis, namun ini dengan menggunakan WordPress. Nah, dan Anda bisa menggunakan blog WordPress untuk AdSense, untuk afiliasi, atau Anda bisa juga jual blog seperti di Flippa. Saya seringnya juga menjual blog di Flippa dengan semua situs yang saya jual di Flippa itu menggunakan WordPress.com, WordPress.org ya, karena scriptnya bisa kita transfer ke pembeli kita. Berbeda dengan WordPress.com, itu tidak bisa kita transfer dan tidak bisa diperjualbelikan. Nah, itu perbedaannya. Karena ini kalau WordPress.org karena dia independen ya, script sendiri yang berdiri sendiri di hosting Anda, maka Anda bisa mentransfer ke hosting pembeli Anda. Nah, cukup lumayan untuk jual beli blog. Saya sudah menghasilkan ribuan dolar ya. Total saya hampir 8.000 dolar di bisnis jual beli blog dengan blog WordPress.org ini ya. Jadi sangat lumayan jika Anda memiliki kemampuan untuk membangun blog WordPress. Apalagi jika blog Anda sudah menghasilkan, maka jika Anda jual, maka penghasilannya pun cukup lumayan, cukup besar untuk ukuran Indonesia ya. Nah, itu lah seputar perbedaan dari WordPress.org dan WordPress.com ya. Jadi di sini Anda bisa memutuskan mau mencoba WordPress.com terlebih dahulu
atau langsung ke WordPress.org. Itu semua terserah Anda. Jika untuk WordPress.org dan Anda masih belum paham dan belum mengerti cara menggunakannya, maka di tutorial WordPress pemula.com itu akan dibahas secara total dan secara lengkap hingga Anda mahir menggunakan blog WordPress.org.